konsep adalah bagaimana kita bisa tahu perilaku individu dalam network. Apakah ada perbedaan perilaku dia sendiri dan perilaku dia dalam network? Peran dia di network seperti apa? Apakah dia core itu inti atau orang yang termasuk kelompok inti, atau dia very itu orang yang cheerleader, ya, lengkap. Yang kedua, bagaimana jenis koneksinya? Apakah dia pertemanan, apakah dia permusuhan, apa dia persaudaraan? Gimana pola koneksi itu mempengaruhi behavior dari sistem. Jadi kalau kita lihat sebutkan tadi yang namanya echo chamber polarisasi itu adalah perilaku bersama-sama, ya. Karena mereka sengaja memilih untuk tidak mengenal kelompok yang lain. Jadi kalau kelompok yang sebelah kiri, ya dia berteman dengan orang-orang sebelah kiri, dia melakukan grouping sebelah kiri, ya. Nah, apa saja sistem yang dapat direpresentasikan sebagai network? Kita misalkan kalau kita misalkan ngambil data, let's say tadi saya contohnya LinkedIn, saya bisa ambil apa dari LinkedIn? Salah satu contohnya tadi saya ambil dari LinkedIn adalah pertemanan. Tapi bisa nggak saya ambil yang lain? Ya, misalkan apa contohnya? Rekomendasi, ya, rekomendasi bisa. Atau misalkan yang paling obvious, misalkan ada suatu postingan, ya, postingan. Siapa saja melakukan conversation di dalam postingan, ya. Kan postingan conversation kan belum menjadi network juga, ya. Dan banyak lagi, ya. Kemudian bagaimana jenis dan fungsi dari sistem yang direpresentasikan oleh network tadi. Misalkan pertemanan, ya maknanya apa? Kalau conversation maknanya apa? Ya kalau tadi yang pilkada tadi maknanya apa? Kita tanyain lagi kan. Itu nanti di paper kita akan ceritakan apa maknanya. Kemudian propertinya apa saja? Nanti akan saya ceritakan. Kalau sudah terjadi, kalau sudah kita jadikan network, lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kita ukur? Apa yang kita bandingkan? Apa yang kita measure? Ya. Nah, ini definisinya. Ya, jadi kalau kita sebut social structure yang isinya aktor atau bisa jadi individual, bisa jadi organisasi kan seperti yang saya ceritakan tadi, ya, dan lain-lain, ya. Ini sebenarnya sama, ya. Dan dia bisa identifikasi local and global pattern, ya. Kemudian ini mirip, ya. Ini kita lihat, ya, familiarity, afiliasi, relation. Sudah dijelaskan definisi. Nah, ini classic study. Ini data network justru dari paper-paper psikologi sebenarnya. Ya, jadi mungkin rekan-rekan sudah belajar waktu S1. Nah, ini kalau buku ini kan lihat ini prinsip dari member di club. Nah, ini karate, nanti datanya saya share tuh datanya. Jadi ini ada cerita. Nanti kita analisa, ya. Sebenarnya kelihatannya gampang, ya. Tapi sebenarnya dia tuh ada dua kelompok. Kelihatan? Ada dua kelompok dan tokoh utama di kelompok ini dan ini itu tidak saling kenal. Dan memang ceritanya dia pecah. Yang kedua, ini adalah friendship di antara anak-anak sekolah. Ini cowok, ini cewek. Nah, kan cowok, cewek. Nah, nyasar cuma satu, ya. Anak-anak SD kan gitu kan. Cowok, cewek. Gak ada yang ini. Ada yang berdua doang di sini nih. Iya. Satu sendiri. Yang dibully kali. Nah, ini ada juga. Ini saya ambil gambarnya dari buku yang namanya Network and Introduction tadi, ya, dari Newman. Dari Newman tuh lucu dia tulis bukunya tuh mulai dari aspek psikologi sampai terakhirnya aspek big data-nya. Jadi bagus. Ini adalah orang-orang, ini orang, ya, dan ini event. Jadi kita bisa dua jenis. Ini orang, ini event. Orang ini datang ke event mana? Orang ini datang ke event mana? Ya. Kalau kita lihat di film di detektif kan ada network dari ini teroris datang ke sekolah mana, ya. Dia gurunya siapa? Jadi itu namanya adalah lupa namanya. Jadi ada dua jenis node, kan? Jadi kalau biasanya kan node-nya satu, ini node-nya dua. Biparty, ya, biparty network.
Nah kemudian kalau kita sudah punya ini ya, pembentuk network ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Network itu bentuknya ada random ya, random. Ada yang small world. Nah small world ini yang papernya Milgram ya. Milgram psikologi juga ya. Iya. Ya, Milgram small world ya. Small world Milgram tahun 60-an pakai surat, pakai ya. Tahun berapa tahun terakhir udah pakai email, kemudian kita ngukur Twitter, kita ngukur Facebook, sehingga memang manusia itu pintar nyari shortcut, sehingga tadinya jaraknya 6 sembarang orang di seluruh dunia, disebut small world, itu mengerucut jadi 3 atau jadi something ya. Nah yang terakhir scale free. Nah, scale free ini yang tadi kita cenderung connect ke orang yang memang famous ya, atau orang yang dominan ya. Kemudian yang diukur propagasi. Nah, bagaimana mekanisme penyebaran. Ini ada contoh papernya. Penyebaran hoax news ya. Penyebaran hoax news paling heboh justru di online juga paling gampang diukur. Kalau kita ngomong gosip di RT gitu, tahu gosipnya, tahu gimana caranya ya, lewat mana nyebarnya kan nggak tahu, susah ya, nggak ada tukang sayur itu pakai cari, saya nggak tahu ya. Kemudian flow and influence ya, arah, dan kemudian resiliensi. Resiliensi itu adalah interaksi kekuatan dari network. Nanti contoh-contoh yang digunakan juga network, bagaimana organisasi hierarki ya untuk mengakses orang lain kan susah nih. Nah, harus lewat mekanisme birokrasi. Nah, ini digunakan di startup, orang yang paling dominan itu harus bisa diakses oleh semua orang. Jadi lebih efisien alur komunikasi. Nah, ini contohnya general network, ada beberapa hal yang semuanya sama, itu mau apapun networknya bentuknya grafnya sama. Ya kadang-kadang saya interchange ya, namanya kadang network, kadang graf itu memang matematik sebenarnya. Nah, kalau network itu generic untuk semua. Kalau kita ngomong graf, kapan kita ngomong graf? Kalau kita udah melakukan penelitian di matematik. Ini sama sebenarnya, bentuknya sama, apapun yang direpresentasikan. Nah ini contohnya network representasinya dari apa gitu ya. Ini node-nya atau vertex atau node ini sama sebenarnya, dan ini adalah edges-nya. Artinya mengartikan apa ini garisnya ya. Kita bisa lihat apa contohnya. Web page, hyperlink ya misalkan ya. People, infection kalau penyakit ya. Kayak misalkan COVID kemarin banyak sekali kita pakai network analisis ya. Nah, kita masuk ke SNA detail. Jadi pada saat kita sudah bisa atau kita memikirkan, oh saya mau pakai network. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana kita merepresentasikan sembarang interaksi menjadi network. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau sudah kita punya network, bagaimana kita mengukur orang yang paling dominan. Dominan itu konteksnya banyak, namanya centrality. Yang ketiga, bagaimana kekuatan hubungan, kekuatan interaksi antar individu atau entitas. Dan yang keempat, bagaimana pengelompokan, cohesion. Ini 4 ini kita akan bahas. Oke, contohnya kita punya 4 orang yang ngobrol, ya. Ngobrolannya ke bawah. Nah, ini yang saya tadi sebut ini adalah unstructured. Kan kita nggak tahu ini, kita gimana kita menstrukturkan. Yang kita bisa strukturkan adalah interaksinya. Ini, ya. Ini adalah namanya networknya atau grafnya. Ya. Ini adalah node yang mewakili ini A ke B, A ngomong ke B, A ngomong ke D, A tidak ngomong ke C, gitu kan? Nah, node dan edge ini yang gambar ini tentunya kita nggak bisa proses ini di komputer. Prosesnya bentuknya kayak gini. Ini data network. Nah, ini bedanya tadi sama data individu. Kalau misalkan Pak Bonal A,
B. Bonar. Umur berapa, jenis kelamin berapa, jangan ya Pak. Jenis kelamin, pekerjaan apa, misalnya gitu ya. Itu semua adalah data yang nempel ke B, ya. Itu adalah data individu. Nah, sementara ini saya nggak tahu B itu siapa, nggak peduli. B interaksinya dengan apa? B interaksinya dengan A, B interaksinya dengan D, ya. A Ahyat dengan Bonar, A dengan B. Artinya saya nggak peduli individunya dulu. Yang saya peduli adalah interaksinya. Nah, bentuknya kan kayak gini. Nah, ini adalah kita sebut sebagai data network. Ya. Cukup paham ya, rekan-rekan? Nah, kalau kita sudah punya network, nah kita punya banyak fleksibilitas. Contohnya, kita punya network yang namanya directed. Directed itu artinya ada panahnya. Ya, misalkan saya follow Pak Bonar, nah ada panahnya. Pak Bonar nggak follow back saya, ya panahnya satu arah. Tapi ada juga undirected. Saya dan Pak Bonar berteman nggak peduli panahnya. Berarti equal lah. Ini undirected. Masing-masing ada representasi. Ya, ini bentuk X-list, ini bentuk matrix. Dan kemudian ada juga yang bentuknya ini, kekuatan hubungan. 1 ke 2 kekuatan hubungannya 30. Apa sih artinya kekuatan hubungan? Ya bisa jadi sering apa kasih pinjaman atau sering ngobrol gitu ya. 30 kali ngobrol, ini cuma 5 kali ngobrol. Ini kekuatan hubungan. Jadi kita akan punya kekuatan apa ketebalan edge yang berbeda-beda kan di dalam itu ya. Ini simple ya. Gitu. Jadi ini bentuknya akan berbeda juga. Ini rekan-rekan bisa lihat 1 ke 2 di sini ada 1 tambahan 30. 1 ke 3 tambah lagi. Ya.